Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Apa kabar semuanya? Yang di rumah juga apa kabar? Udah sholat subuh belum? Masya Allah, pasti sekarang pengen belajar nih sama guru-guru kita ya. Sebelum kita belajar, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Caca, Kenapa, Bu? aku takut banget. Aduh subhanallah, takut kenapa? Kalau ada aku posisi di seperti itu, gimana dengan aku? Aduh subhanallah, Aku insya takut, Kak Allah Caca. kita nggak ngerasain musibah seperti itu ya Bu ya. Tapi emang yang namanya cobaan, ujian kan kita nggak pernah tahu datangnya kapan ya kan Ustadz. Izin Ustadz. Ibu jangankan di pesawat, di sini aja ibu duduk tiba-tiba lampu itu jatuh. Subhanallah, kan? naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Takut. Takut. Jadi intinya artinya tuh kejadian apa-apa tuh bisa terjadi kapan aja Ustadz. Bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Subhanallah, Ibu dari mana, siapa namanya? Aku dari Romangun, Kak. Namanya? Namanya Cutiawati. Oh, Ibu Tapi tidak usah Cutiawati. juga ketakutan sambil menyebut nama. Kan itu mendalami peran, ketakutan banget. Saking gemeterannya. Iya, kalau gitu Ibu Cut silakan duduk kembali ke tempat duduk ya Ibu Cut. Saya juga takut Ustadz. Boleh sedikit kasih Boleh. tausiahnya Ustadz sedikit tentang cobaan itu Ustadz. Oke siap. Izin Pak Yai, Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 17 Jumadil Awal, 103 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, satu hal buat kita sangat bersyukur atas keadaan apapun menjadi pembelajaran besar buat kita. Ingat, cobaan itu bisa datang dari mana saja. Maka jangan sampai ibadah kita kepada Allah itu ditinggalkan. Makanya ingat, senantiasa kami dari mimbar Islam itu Indah mengingatkan tujuan hidup itu adalah ibadah. Maka jadikan semuanya kegiatan kita adalah ibadah. Mau nggak jadi semua ibadah? Syaratnya dua. Karena Allah dan sesuai tuntunan Rasul. Ulangi. Maka itu ibadah. Jadi semua karena Allah. Semua untuk Allah. Semua sebab Allah. Dan jadikan semuanya ini sesuai tuntunan Rasul. Tidur, bagaimana tidurnya Nabi, dapat pahala. Makan sesuai sunnah Nabi, dapat pahala. Minum. Sama semua. Masya Allah, kayak presiden kita Pak Prabowo kalau minum kan begini beliau ya. Oh, Sesuai sunnah Rasul gitu, duduk Masya sambil duduk. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, saya sering ketemu Pak Presiden. Belum pernah. Belum pernah. Pernah sekali doang. Kasih tepuk tangan dulu. Buat guru kita luar biasa. Pesannya adalah yang namanya ujian cobaan bisa datang kapan aja. Makanya zikrullah, selalu menyebut nama Allah. Nah, di sini berbicara tentang selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, siapa yang kadang-kadang kalau lagi ibadah rasanya males banget? Angkat tangan, termasuk yang lagi ngomong. Kadang-kadang juga suka begitu ya Bu, kalau mau tahajud Bu. Pokoknya ujian terberat kita saat tahajud adalah selimut yang hangat. Bantal tuh rasanya jadi empuk banget ya. Beda sama siang-siang ya, tuh bantal kayak biasa aja ya. Nah itu makanya kadang-kadang tuh ibadah suka kendor gitu ya. Nah tapi ternyata kalau ibadah mulai kendor itu jangan-jangan karena dosa-dosa kita. Tapi ada tipsnya loh supaya kita bisa semangat lagi. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah ibadah mulai kendor, gaspol lagi pakai ini. Masya Allah, sebelum kita belajar nih sama Kiai Haji Agus Darmawan, kita mau lihat dulu tayangan yang berikut ini. Subhanallah. Akbar. Satu, emang kadang-kadang namanya anak-anak tuh harus agak dipaksa. Jangankan anak-anak, kita juga kadang kalau males Betul. dipaksa dulu. Nanti baru mulai cinta gitu ya. Nah bener gak sih iya. Pak Yai, katanya kalau kita udah kendor, males ibadahnya tuh karena terlalu banyaknya dosa-dosa yang udah kita lakukan. Lalu gimana caranya supaya kita bisa melawan atau bisa merontokkan dosa-dosa itu? Mohon tausiahnya. Iya, paksain Kak Caca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahinur, bismillahinur, bismillahinur ala nur, bismillahilladzi huwa mudabbir umur. Bismillahilladzi khalaqan nur minan nur wa anzala nur ala tur fi kitabim mastur.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Kiai Haji Maulana yang saya cintai, Kiai Haji Syam, juga Kak Cacaku yang saya banggakan. Ibu-ibu sehat semuanya. Alhamdulillah. Pemirsa, kita berdoa pada hari ini semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Terkadang, Bu, Ibu sehat. Terkadang bahwa kita itu ujiannya berat. Apalagi urusan sholat. Terkadang iman itu pasang surut. Kalau dia tinggi imannya, rajin dia punya sholat. Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu terkadang dia bertambah, terkadang dia berkurang. Kadang dia rajin, kadang dia malas sholatnya. Itulah iman manusia. Yang kedua al-imanu la yazidu wa la yankusu. Dia bertambah tapi enggak berkurang. Itulah iman anbiya wal mursalin. Dan yang ketiga al-imanu la yazidu wa la yankusu. Dia enggak bertambah, juga dia enggak berkurang. Itulah iman para malaikat Allah. Nah, kalau orang yang meninggalkan sholat, nih kadang-kadang jangan pun meninggalkan sholat, yang telat aja. Kiai Sam kemarin, Kiai Maulana pernah menjelaskan bahwa innal munafikin yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya nih, apalagi yang ninggalin sholat, yang telat sholatnya aja. Kadang subuh kesiangan, Bu. Zuhur kesibukan, asar serba tanggung, maghrib kecapean, isya bagus pada ngaku semuanya. Sesungguhnya Kak Caca nih, orang-orang yang munafik itu yukhadi'unallah. Itu dia kadang-kadang mendustai, menipu Allah. Nah, akhirnya dan Allah juga menjawab tipuan mereka. Ini materi masih banyak tapi waktunya Kak Caca. Nanti lebih dalam lagi nih ya Pak Kiai Haji ya. Saking pentingnya kita harus terselamatkan dari golongan orang-orang munafik sampai Allah menurunkan surat judulnya An-Nisa. namanya surat Munafikun, bener ya? Bukan An-Nisa. Ada surat An-Nisa, ada juga surat apa sih? Kalau Al-Munafikun surat kematian. Ada juga, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Siap. Baik. Jazakallah khair, Pak Baik. Kiai Haji. Baik. Kasih tepuk tangan dulu dong. Duh, nanti kita abis ini insya Allah masih lebih dalemin lagi ya. Karena pasti jamaah yang di rumah juga masih pengen belajar lebih dalam lagi. Nah, sebelumnya ada tayangan yang mau kita saksikan dulu yuk. Apa dia? Ini dia. Masya Allah seneng banget lihatnya Ustaz. Ini namanya investasi akhirat. Betul. Kalau ngajarin anak kecil investasi dunia akhirat. Masya Allah. Ustaz Syam dulu pas sebelum hafal Al-Quran, belajar Al-Quran awalnya males-males juga nggak? Enggak juga sih, karena seru kan TPQ namanya kita sama anak-anak kecil. Karena lingkungannya ngedukung. Bener. Kalau lingkungannya ngedukung itu yang bikin kita susah. Nah selain itu apalagi sih yang bikin kita sulit baca Quran? Apa karena katanya mata kita itu banyak melihat hal-hal yang sebenarnya kita nggak boleh lihat gitu loh. Subhanallah. Nah itu jadi kita mau lihat Al-Quran rasanya susah banget. Terus caranya gimana supaya kita bisa semangat lagi baca Quran? Mohon tahu sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustaz Maulana, Pak Kiai, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Baqarah 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
5 ayat awal surah Al-Baqarah mengajarkan kepada kita bahwa kita sangat butuh dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang butuh untuk dibaca, tapi kita yang sangat membutuhkan untuk membaca Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu bagaimana mengatasi rasa malas untuk membaca Al-Quran? Benarkah orang yang senantiasa mengotori matanya akan sulit mata tersebut memandang daripada Al-Quran, memandang daripada mushaf Al-Quran, memandang daripada firman Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya betul, karena ternyata Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan salah satu ciri ketakwaan adalah menjaga daripada pandangan, menjaga daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa semangat lagi membaca Al-Quran? Yang kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seandainya hati ini bersih, maka tiada akan pernah bosan-bosannya membaca Al-Quran, tiada akan pernah jenuhnya ia memandang Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Seandainya hatinya bersih, maka berusahalah kita membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tidak baik. Dengan begitu insya Allah datang semangat untuk membaca Al-Quran. Masya Allah, jadi intinya adalah emang harus dilawan dulu ya? Dilawan dulu dong. Lawan dulu, kita sendiri yang lawan. Cara ngelawannya itu adalah dengan cara istiqomah. Cara istiqomah itu dengan cara tidak menunda-nunda. Jadi kalau sudah ada kepengen, aduh pengen deh belajar Quran, langsung. Sekarang, segera. jangan 5 menit lagi. Jangan, karena kalau ditunda pasti nggak jadi. Subhanallah, baik terima kasih Siap, Ustaz Syam. Kasih sama-sama, tepuk Kak tangan Caca. dulu dong Bu. Aduh, ini jamaah yang ada di rumah udah pegang Al-Quran belum? Jangan lupa dipegang Al-Qurannya ya. Selain memegang Al-Quran nih, Ustadz Maulana, ada juga cara untuk bisa menggugurkan dosa dan juga investasi dunia wal akhirat. Gimana caranya Ustadz? Ada namanya yakni sedekah tepat sasaran. Oh, maksudnya tuh gimana? Apalagi langsung digunakan dengan cara berdonasi. Alhamdulillah CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo. Masya Allah, ini sedekah subuh ya, insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Setelah ini kita masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah.